Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran geografi kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan pemaparan dan lanjutan materi kita. Kemarin kita sudah membahas masalah klasifikasi, potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Kemarin sudah kita bahas kehutanan, pertambangan, dan kali ini kita akan membahas potensi kelautan. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan membahas masalah sumber daya, potensi dan sebaran sumber daya alam kelautan. Oke, saya akan buka dulu kelautannya. Ini hutan. Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan laut atau potensi wilayah laut yang sangat luas, sehingga kita memiliki potensi untuk memaksimalkan. Oke, kita akan bahas sumber daya kelautan itu apa saja. Oke, ini sumber daya kelautan ya. Mana sih? Bentar. Oke, sumber daya kelautan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dengan garis pantai yang panjang sekali 99.093 km dan memiliki wilayah laut jika disatukan yaitu 5,8 juta kilometer dan wilayah daratan adalah 1.860.359 km. Dan wilayah laut itu diperinci nanti ada wilayah perairan kepulauan atau laut Nusantara, ada laut teritorial dan ZEE. Kalau laut kepulauan adalah laut yang ada di daerah kepulauan, masuk ke dalam wilayah kepulauan 2,3 juta. Laut teritorial itu adalah 12 mil dari garis pantai, sedangkan ZEE adalah zona ekonomi eksklusif itu dari berapa? ZEE itu adalah ZEE 200 mil dari pantai. Oke, yang pertama adalah potensi perikanan. Di Indonesia ini merupakan karena lautnya luas sekali, maka Indonesia dipandang dari segi perikanan dibagi menjadi perikanan laut. Nah, perikanan laut adalah potensi ikan yang dihasilkan dari air laut. Contohnya ikan tuna, cakalang, udang, demersal, pelagis kecil, dan lain-lainnya. Dan ikan-ikan banyak sekali kayak ikan bandeng gitu ya, ikan tongkol dan lain itu bisa dihasilkan di laut Indonesia. Dan sebanyak 528.403 ton per tahun, sedangkan perairan umum 352 ton per tahun. Budaya tambak 100 ton per tahun, budaya air tawar 1.039 per tahun. Jadi potensi total per kelautan Indonesia adalah 71.935.651.400 ton. Harganya ya, US dollarnya ya. 71 miliar 71 miliar ya dolar. Masya Allah. Nah, dari sini
peta persebaran ikan yang ada dan hasilnya ya. Setelah itu pembagian wilayah dikenal dengan WPP, wilayah pengolahan perikanan. Yang kedua, potensi dari perikanan dari kelautan adalah hutan mangrove. Mangrove adalah satu bioma ataupun sebuah ekosistem yang ada di daerah sekitar pantai atau pesisir dengan tumbuhan khas yaitu tumbuhan bakau atau mangrove. Ada yang tahu mangrove ya? Yang kedua, potensi bioteknologi. Jadi dari laut ini bisa dihasilkan eh, potensi produk kelautan terbaik, diantaranya produk-produk bioteknologi kelautan untuk industri pangan non-pangan. Contohnya rumput laut gitu ya, produk alginat polimer organik ini bisa membantu untuk menyumbang pangan ya, karena salah satunya bisa digunakan untuk farmasi, industri pangan, industri kertas, dan lain-lain itu dari rumput laut. Yang selanjutnya yaitu potensi kelautan yang tidak bisa diperbarui. Contohnya cadangan minyak, gas, mineral, dan bahan tambang yang besar. Di Indonesia memiliki 600 cekungan sedimen tersier. Dari 14 cekungan yang sudah diproduksi, 10 cekungan yang mengandung hidrokarbon tapi belum diproduksi, 14 cekungan yang sudah dibor tapi belum ada hasil. Seperti itu ya. Kekayaan tambang di dasar laut juga meliputi ada aluminium, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, besi, titanium, vanadium, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya potensi energi laut. Energi laut ini bisa dikembangkan untuk menghasilkan listrik. Contohnya gelombang laut, pasang surut, oceanic thermal energy conversion, dan angin. Ini dari energi laut. Energi potensi wisata atau bahari. Laut merupakan tempat yang sangat indah sehingga bisa digunakan, salah satunya adalah fungsi rekreatif atau untuk berwisata. Dan di Indonesia ini memiliki banyak sekali laut-laut yang indah. Contohnya ada di daerah Indonesia Timur, contohnya di Papua itu ya. Ada di daerah Papua itu banyak sekali laut-laut yang masih bagus. Untuk diving, snorkeling maupun berselancar. Dan ada taman laut. Taman laut yang terkenal di Indonesia ada di Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. Potensi geopolitis. Untuk laut ini karena menghubungkan dua negara dan bisa digunakan sebagai alat transportasi dan juga industri, sebagai alat transportasi industri, maka di jalur ekonomi ini bisa digunakan sebagai potensi geopolitis dunia. Contohnya kita bisa membangun beberapa pelabuhan-pelabuhan dan juga beberapa tempat transit. Dan ini potensi, kenapa? Semua orang-orang yang biasanya lalu lalang akan lewat ke wilayah perairan kita itu bisa digunakan sebagai geopolitis. Potensi perekonomian. Potensi perekonomian ini, maka laut dipandang segi ekonomi merupakan pusat perdagangan perikanan tangkap, budidaya, dan pertambangan. Potensi, dan ini sebarannya ya, sebaran pariwisata, sumber daya pariwisata di Indonesia. Oke, ini ada banyak, jadi nah ini. Ini yang pantai contohnya. Nah. Oke, untuk perikanan atau sumber daya kelautan sudah selesai. Untuk tugasnya kalian nanti akan mencari faktor penghambat, sebutkan dan jelaskan 3 faktor penghambat di sektor kelautan di negara kita. Kenapa kok di negara kita kelautannya masih kurang? Kemarin tahun sebelum periode ini dipimpin oleh Ibu Susi itu naik sekali potensinya, dan sekarang menterinya diganti dan kebijakannya ya begitulah Indonesia, ganti menteri ganti kebijakan, maka tidak semaju zaman periode kemarin. Kenapa? Jadi sebutkan 3 faktor penghambat dari
sumber daya, pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Itu saja ya. Nanti kalian kirim via WA. Saya akhiri, marilah kita tutup dengan membaca Fatihah bersama Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.